Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di ibadah keluarga malam hari ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Maka mari kembali kita mensyukuri kebaikan Allah ini dengan bersedia menerima firman-Nya lewat bacaan Alkitab yang sudah kita baca bersama-sama sebelum kita menyaksikan tayangan video ini dari kitab Mazmur 40 ayat 10 sampai 18 dengan tema renungan kita yang disampaikan secara sinodal, yaitu doa minta tolong kepada Tuhan. Saudaraku, tadi pagi kita sudah berbicara tentang doa yang adalah nafas kehidupan orang percaya. Sementara berdoa itu adalah jembatan bagi kita atau sarana bagi kita di dalam mengkomunikasikan diri kita dengan Allah. Dan tentu kedua hal ini, doa dan berdoa itu sesuatu yang tidak bisa kita lepaskan dari kehidupan kita. Karena yang pertama kita mau hidup, ya. Yang kedua kita mau selalu berhubungan dengan Allah. Jadi sekali lagi saudaraku, harapannya lewat renungan pagi dan malam ini betul-betul kita memiliki kesadaran bagaimana kita selalu menjadi pendoa-pendoa. Nah, saudaraku, ternyata untuk berdoa seperti diuraikan tadi pagi harus muatannya selalu bersyukur. Bukan marah, bukan mengeluh dan seterusnya. Karena kita selalu mengimani apapun yang terjadi pada kita itu adalah berkat daripada Tuhan. Tidak ada kewenangan dari kita untuk mengklaim sesuatu itu adalah kutuk dan seterusnya. Karena yang kita imani sebagai orang percaya, kita selalu berkata di balik setiap kenyataan yang kita alami ada maksud Tuhan yang indah untuk mereka yang mengalaminya. Amin. Sakit itu berkat, miskin itu berkat. Artinya mari kita pahami kondisi-kondisi itu dengan iman supaya kita merasa itu adalah berkat. Nah, coba kita lihat khotbah Yesus di bukit, saudaraku. Injil Matius pasal 5. Ada 13 kata berbahagia yang Yesus ajarkan di sana, tapi di sana diawali dengan kata berbahagialah. Tetapi diikuti dengan kata-kata yang tidak menyenangkan menurut manusia. Bahkan menurut manusia itu hidup yang kalau bisa dihindari, jangan terjadi. Ya, seperti ayat 3 katakan, berbahagialah orang yang miskin. Nah, ini tentu sesuatu yang tidak mudah diterima oleh manusia, termasuk saya dan Bapak Ibu. Tapi di sini Tuhan katakan berbahagialah orang yang miskin. Nah, kalau kita pahami tulisan firman ini dengan secara hurufiah, tentu kita akan tolak. Karena kalau kita pahami secara hurufiah, kita akan pakai akal kita, logika kita untuk memahami tulisan firman ini. Tapi kalau kita pakai iman dalam melihat tulisan ini, kita akan tahu apa maksudnya. Berbahagialah orang miskin di hadapan Allah. Artinya supaya kita terus menyembah Allah. Kita terus merasa diri kita ini miskin sehingga kita butuhkan Allah yang kaya. Supaya dalam pengenalan akan Tuhan kita tidak akan pernah kehilangan cinta Tuhan. Karena saudaraku, mari kita jujur katakan, seperti apapun keadaan finansial kita, orang bilang uangnya banyak, keadaan ekonomi kita, orang bilang hartanya banyak, yang namanya resah, gelisah, takut, menangis, hidup dalam ketidakpastian itu pasti ada. Tidak sedikit orang yang kaya bunuh diri karena stres. Padahal dia kaya, saudaraku. Dia punya uang banyak, dia terkenal, dia punya pangkat. Artinya mari kita pahami ini adalah satu keadaan yang kemudian tidak membuat kita lupa akan Allah, tapi betul-betul kita terus mencari Allah. Ya, itu tema khotbah kita, katakan doa minta tolong kepada Tuhan, tidak kepada harta, tidak kepada pangkat, tidak kepada kekuatan finansial, tidak, tapi kepada Allah. Bukan berarti saudaraku apa yang ada pada kita itu kita abaikan, tidak. Kita juga harus tetap manage itu dengan baik.
sesuai dengan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, supaya kita tahu bagaimana kita selalu mengundang Allah yang memberikan pencerahan kepada kita untuk bisa memperlakukan hidup itu dengan baik. Jadi penting sekali saudaraku. Dan untuk bisa mencapai Allah itu sekali lagi seperti khotbah tadi pagi, lewat doa atau berdoa. Itu sarana yang Tuhan sediakan bagi kita untuk bisa berkomunikasi dengan Allah. Jadi ini baik saudaraku untuk kita renungkan. Kalau kita lihat dalam ayat 12 bacaan kita begini. Engkau Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Di sini Daud merasa begitu pentingnya rahmat dari Tuhan. Kehadiran Tuhan yang menjaga hidupnya. Padahal apa saudaraku? Saya katakan dalam renungan-renungan yang lalu, Daud itu seorang raja. Harusnya dia tidak butuhkan Tuhan, karena sebagai raja dia punya kuasa, dia punya tentara yang bisa menjaga dia. Tapi dia katakan di sini, janganlah engkau menahan rahmat-Mu daripada aku Tuhan. Karena apa? Karena Daud merasa Tuhan itu begitu penting baginya, sehingga dia datang kepada Tuhan. Dia tidak mengandalkan tahtanya seperti Saul yang sombong sudah menjadi raja. Akhirnya apa saudaraku? Dalam 1 Samuel 16 ayat 14 di sana dikatakan, lalu roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan ia diganggu oleh roh jahat daripada Tuhan. Dia kehilangan roh Tuhan. Dan di dalamnya Tuhan marah kepada dia dan memberikan dia roh yang jahat. Sehingga dia terus menjadi orang yang jahat, ingin membunuh Daud, mengejar-ngejar Daud, menakut-nakuti Daud, menfitnah Daud dan seterusnya. Apakah kita mau hidup seperti Saul ini saudaraku? Mari kita belajar membekali diri kita, betul-betul kita bangun iman kita, supaya benar-benar dengan iman itu kita berani untuk selalu datang kepada Allah, mengakui keesaan Allah, kemahabesaran Allah, kekuatan dan kekuasaan Allah, sehingga kita tidak akan pernah marah kepada Allah untuk apapun yang terjadi pada kita. Khotbah tadi katakan, mau kaya tetap mati, mau terkenal tetap mati, miskin juga mati. Artinya kata mati di sini kita akan berjumpa dengan Allah. Tapi kita mati dalam iman, mau seperti apapun keadaan kita, itulah surga kita. Jadi saya pikir baik saudaraku untuk kita mengerti persoalan ini, supaya kita tahu bagaimana di dalam doa kita terus bermohon kepada Allah. Artinya kita merendah kepada Allah. Bukan kita sampaikan doa kita dengan kesombongan kita. Oh Tuhan, sekarang saya sudah jadi raja, sekarang saya sudah berhasil, maaf Tuhan, saya tidak butuhkan Tuhan. Bukan demikian. Tapi tetap kita merendah, karena seperti apapun status sosial kita dalam hidup ini, kita bukan siapa-siapa di hadapan Allah. Kalau kita tidak merendah, kita tidak dicintai Allah. Ini baik saudaraku, supaya kita mulai menata hidup kita betul-betul mengabdi kepada Tuhan, setia kepada Tuhan dalam perkara apapun. Maka kita dengan doa-doa kita, Tuhan akan terus lindungi kita. Karena dia sudah katakan, dia Allah yang Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia tidak akan meninggalkan kita, karena dia Allah yang Immanuel, yang selalu menyertai kita. Selamat berjuang di dalam doa untuk selalu memohon perlindungan Tuhan. Maka di dalamnya berkat kita akan selalu ada dari Tuhan, baik di dunia sampai di sorga. Amin.